Selain terdakwa Ferdi Sambo, terdakwa lain yakni Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf juga akan membacakan nota pembelaan atau pledoi pada kali ini dalam persidangan. Selengkapnya kita bergabung bersama dengan rekan Valeri Budianto dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Valeri, bagaimana kesiapan dari pihak terdakwa Kuat Ma'ruf untuk menyampaikan pledoinya hari ini? Baik Marvin, untuk mengetahui kesiapan dari nota pembelaan terdakwa atau pledoi yang akan dibacakan oleh Kuat Ma'ruf, saat ini saya sudah terhubung dengan kuasa hukum dari Kuat Ma'ruf, Irwan Irawan. Selamat pagi Pak Irwan. Pagi. Pak, bisa dijelaskan apa saja persiapan untuk penyampaian nanti pledoi di persidangan nanti? Oke, jadi hingga saat ini kami dari tim kuasa hukum sudah menyiapkan beberapa hal kaitannya dengan pledoi yang akan kami sampaikan sebentar. Yang pada prinsipnya isinya itu kita akan membantah fokus pada tuntutan yang disampaikan oleh pihak JPU yang dalam fakta persidangan tidak sesuai. Ya, salah satu contoh kaitannya dengan pengamanan senjata misalnya oleh Ricky Rizal yang pada saat di Magelang ya. Nah kemudian dalam tuntutannya disampaikan bahwa seolah-olah Kuat Ma'ruf mengetahui hal tersebut. Nah dari fakta persidangan yang ada, hal tersebut tidak terbukti dari keterangan saksi dan bukti-bukti yang ada bahwa Kuat Ma'ruf ini mengetahui adanya pengamanan senjata yang dilakukan oleh Ricky Rizal di Magelang. Salah satunya hal seperti itu yang kami akan sampaikan nantinya. Ya, Pak, terkait pledoinya ini apakah nanti hanya akan mengajukan satu pledoi? Apa seperti Ferdi Sambo yang akan mengajukan pledoi pribadi dan juga pledoi dari pihak kuasa hukum? Ya, majelis hakim memberi kesempatan juga kepada terdakwa untuk mengajukan pledoi. Jadi ada dua, pledoi dari terdakwa sendiri dan dari penasihat hukum. Nah, dua hal ini akan dibacakan nanti di persidangan. Kurang lebih apa Pak hal-hal yang akan dibahas untuk pledoi pribadi Kuat Ma'ruf? Ya, pledoi pribadinya ini kan pada prinsipnya yang akan dimuat itu kaitannya dengan tidak adanya motif pribadi dia ya. Harus si Joshua ini harus meninggal misalnya. Kemudian dia ini kan hanya pembantu yang digaji oleh keluarga Pak Ferdi Sambo. Yang ketiga kaitannya dengan posisi dia sebagai kepala rumah tangga yang mempunyai anak yang masih sekolah di SD dan SMP, dan beban itu yang mungkin berat bagi dia untuk dalam satu sisi dia harus ditahan, yang sisi lain dia harus bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Nah sebagai pribadi mungkin hal itu yang akan disampaikan. Kemudian Pak, sehubungan dengan tuntutan, diketahui Kuat Ma'ruf ini dituntut 8 tahun penjara. Apakah nanti di pembelaan pledoi ini akan disebutkan kuasa hukum berharap akan dituntut bebas atau bagaimana? Ya, dari awal kami berkeyakinan bahwa Kuat Ma'ruf ini sama sekali tidak punya dasar JPU untuk menempatkan dia sebagai terdakwa dalam perkara ini. Olehnya itu kami sampaikan bahwa memang harusnya bebas dia. Karena dari beberapa fakta persidangan tidak satu pun bukti yang menunjukkan bahwa dia terkait atau paling tidak mengetahui adanya rencana yang akan terjadi di Duren 3. Nah dari awal hal tersebut kita sudah bantah, dan dari beberapa keterangan saksi pun sudah menegaskan bahwa Kuat Ma'ruf ini tidak tahu sama sekali akan adanya terjadi peristiwa di Duren 3. Nah contoh misalnya dalam dugaan perencanaan yang akan dimulai dari Magelang. Dari Magelang pun Kuat Ma'ruf tidak berkomunikasi sama sekali dengan Pak Ferdi Sambo. Kemudian di Saguling pun Pak Ferdi Sambo dengan Kuat Ma'ruf tidak ada komunikasi sama sekali. Satu-satunya komunikasi itu yang di Duren 3 ketika diminta memanggil Joshua dan Ricky. Sehingga kalau masukkan perencanaan saya kira jauh lah ya dari yang seharusnya Kuat Ma'ruf ikut bertanggung jawab kaitannya dengan kematian Joshua. Nah hal itu yang kita sampaikan secara detail di pledoi penasihat hukum nantinya. Pak, kita ketahui memang untuk umumnya secara pledoi maka tahapan akan dilanjutkan dengan putusan dari majelis hakim. Namun memang tidak menutup kemungkinan pihak jaksa akan mengajukan replik dan juga duplik. Apabila nanti jaksa mengajukan replik, apakah pihak kuasa hukum sudah menyiapkan duplik, Pak? Ya, kita kan pasti minta waktu juga ya untuk menyiapkan duplik. Karena itu mekanisme yang sudah diatur dalam hukum acara. Olehnya itu kalau jaksa menyampaikan secara lisan, kami pun akan menyampaikan secara lisan. Tetapi kalau tertulis ya sudah sepatutnya juga kami diberi waktu untuk menyampaikan secara tertulis. Berarti kalau misalnya nanti jaksa menyampaikan langsung secara lisan, maka otomatis pihak kuasa hukum juga sudah menyiapkan duplik secara lisan begitu ya Pak? Betul. Kami akan menyampaikan secara lisan juga. Nah, itulah makanya kalau dia tertulis pihak JPU maka kami juga akan sampaikan secara tertulis. Mungkin butuh waktu sehari 2 hari lah dan bisa lebih cepat putusannya nantinya. Oke baik Pak, izin konfirmasi berarti untuk sekarang terdakwa yang akan menjalankan sidang pledoi pertama kali adalah untuk terdakwa Kuat Ma'ruf terlebih dahulu ya Pak? Ya, seperti itu kelihatannya dari panitia itu sudah disampaikan mungkin kesiapan siapa yang awal duluan. Nah kalau Kuat Ma'ruf sudah siap
untuk menyampaikan lebih duluan gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Irwan atas waktunya. Ya Marvin, kita akan sama-sama saksikan saat lagi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, agenda persidangan nota pembelaan terdakwa atau pledoi akan dimulai untuk terdakwa Kuatmaruf terlebih dahulu. Sementara demikian bisa saya sampaikan, Marvin. Baik, Valeris, singkat saja kami konfirmasi berarti untuk agenda pertama dalam pledoi kali ini adalah Kuatmaruf terlebih dahulu, berarti bukan Ferdy Sambo terlebih dahulu berarti ya? Ya, betul sekali Marvin. Pertama adalah Ferdy Sambo terlebih dahulu, kemudian juga kami mendapatkan informasi untuk kuasa hukum Ricky Rizal ini meminta agar memang untuk terdakwanya akan menyampaikan pledoi di akhir, sehingga untuk urutan pertama adalah Kuatmaruf, kemudian dilanjutkan dengan Ferdy Sambo, baru kemudian diakhiri dengan Ricky Rizal. Marvin. Baik, Valerie Budianto, kami akan nantikan informasi terkini dari